Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali lagi di channel ini. Akan proposal penelitian saya yang akan dibahas di dalam channel ini. Yang mana judul dari proposal penelitian saya yaitu analisis penurunan muka tanah atau land subsidence di Provinsi Sumbar menggunakan metode penginderaan jauh PS Dinsar dan survei GNSS. Studi kasus ini yaitu di Kota Padang. Untuk pembuatannya yaitu Ahmad Mulyadi dengan NRP atau NIM 2020510001. Adapun daftar isi dari presentasi ini adalah sebagai berikut, yaitu tentang about me atau yang mana tentang perkenalan diri, yang kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan dan manfaat, kelima metodologi, keenam batasan masalah, ketujuh struktur penulisan, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Ini slide yang pertama atau daftar isi pertama yaitu introduce about me. Nama saya Ahmad Mulyadi. NIM saya 2020510001. Tempat tanggal lahir Bandung 7 April 2002. Jurusan Teknik Geodesi S1 dan hobi saya berenang, membaca, dan juga mendengarkan musik. Oke, mungkin sekilas tentang saya. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu presentasi tentang proposal penelitian saya. Mulai dari latar belakang. Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia, terdiri dari beberapa provinsi dan salah satunya yaitu Sumatera Barat. Dan Pulau Sumatera ini termasuk juga Sumatera Barat itu mempunyai iklim tropis sehingga lebih seringnya terjadi musim hujan kemarau. Nah, Provinsi Sumatera Barat ini kerap disebut sebagai Ring of Fire. Kenapa? Karena Ring of Fire itu seperti dalam bahasa Indonesia cincin api, yang mana Pulau Sumatera Barat ini dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif, yang mana ketika ada salah satu dari gunung itu meletus, maka seluruh gunung yang di situ pun akan terpicu. Adapun dari penyebab tersebut dari Ring of Fire ini yang selalu terjadi gempa dan juga meletusnya suatu gunung, itu selalu menimbulkan gempa di daerah Sumatera Barat. Dan salah satunya itu yang baru itu pada tahun 2022 yang terjadi di daerah Pasaman. Nah, gempa juga merupakan salah satu penyebab dari terjadinya land subsidence. Land subsidence itu sendiri yaitu penurunan muka tanah. Jadi, ketika ada suatu tanah yang mana di dalam tanah tersebut itu terdapat pergerakan lempeng atau pengikisan yang terjadi dikarenakan ada pergerakan di dalamnya atau natural subsidence, ataupun karena groundwater extraction atau penggalian sumur bor, dan itu merupakan hal yang bisa memicu land subsidence. Terdapat suatu berita menarik yang terjadi di daerah Sumatera Barat, yaitu di Kota Padang. Mengapa? Karena menurut Wahyu, Kota Padang mengalami penurunan muka tanah yang disebabkan oleh penggalian sumur bor. Jadi, Kota Padang itu mengalami penurunan muka tanah pada tahun 2021 atau 2020 dikarenakan banyaknya penggalian sumur bor di sana. Dan menurut Wahyu juga menambahkan, bila mana hal ini dibiarkan, maka
maka kota Padang akan mengalami penurunan sehingga akan sejajar dengan tinggi muka air laut. Sehingga apabila terjadi tsunami ataupun banjir ataupun hujan badai, maka kota Padang akan terendam. Nah, jika berdasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Yuwono pada tahun 2013, kota Semarang mengalami penurunan sekitar 1,2 hingga 1,4 meter per tahunnya. Hal ini pun bisa terjadi di Padang apabila kita biarkan seperti itu. Dan juga karena minimnya literasi tentang penurunan muka tanah di kota Padang ini, maka saya ingin mengambil judul perihal ini dikarenakan masih banyaknya literatur atau rujukan-rujukan tentang penurunan muka tanah di kota Padang ini. Dan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Hasanuddin Z. Abidin, yaitu menggunakan metode penginderaan jauh, metode PS DINSAR, dan juga survei GNSS. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana pola persebaran penurunan muka tanah dan kaitannya dengan banjir di Kota Padang pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Dan juga ada tujuan penelitian ini, yaitu memetakan pola persebaran penurunan muka tanah atau land subsidence dan kaitannya terhadap kejadian banjir pada tahun 2019-2022 di Kota Padang. Manfaat dari penelitian ini pun yaitu peta penurunan muka tanah yang akan dibutuhkan oleh masyarakat umum dan juga instansi guna menanggulangi pengeboran sumur bor yang ada di Kota Padang. Adapun metodologi penelitian yang saya lakukan ini adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada mulai, lalu ada persiapan pengambilan data, yang mana di persiapan pengambilan data itu tuh dibagi menjadi dua. Yang satu adalah data citra satelit Kota Padang tahun 2019-2021, yang mana saya menggunakan Landsat 8 Oli, dan juga untuk pengambilan data survei GNSS-nya yaitu menggunakan GPS RTK atau High Target GNSS. Lalu di sini ada processing data citra satelit menggunakan metode DINSAR. Dan untuk data pengamatan survei GNSS-nya setelah itu dilakukan pengolahan menggunakan metode diferensial. Setelah itu maka akan mendapatkan hasil, yaitu yang pertama tentang peta data citra satelit pengolahan DINSAR, dan juga data hasil pengolahan survei GNSS menggunakan metode diferensial. Setelah itu maka akan dilakukan validasi dari data GNSS ini dengan data yang ada di citra ini, apakah sudah sesuai atau tidak. Dan bila sudah, maka hasilnya adalah ini, peta hasil gabungan data citra satelit dengan hasil pengolahan GPS RTK. Dan setelah itu selesai. Ini merupakan gambaran umum dari metodologi yang saya gunakan. Untuk dari processing data citra satelit menggunakan metode DINSAR ini pun berbeda lagi. Terdapat metode-metode atau langkah-langkah yang spesifik, seperti tahap interferomencing, tahap phasing, dan yang terakhir yaitu tahap pemetaannya itu sendiri atau layout. Adapun batasan masalah yang saya punya dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan di 5 titik kecamatan yang terdampak bencana banjir. 5 titik kecamatan ini tuh bisa di mana saja, yang penting itu di Kota Padang. Dan yang kedua yaitu instrumen yang digunakan dalam pengambilan menggunakan survei GNSS, yaitu menggunakan GPS High Target GNSS. Data yang diambil juga merupakan data Landsat 8 Oli. Dan juga yang keempat yaitu pengolahan citra satelit menggunakan metode DINSAR. Adapun struktur penulisan yang saya lakukan untuk penulisannya nanti, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan.
yang mana mencakup tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini dan juga rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini beserta tujuan dan manfaatnya. Adapun yang bab 2 yaitu metodologi penelitian, dalam bab 2 ini yang akan terdapat di dalamnya yaitu berupa studi literatur, berupa tinjauan pustaka, dasar teori, dan juga fase filtering hingga hasil data fase filtering, unwrapping fase link selesai hingga diagram alir dari penelitian ini. Jadi untuk bab 2 ini tuh berupa tentang tinjauan pustaka dasar atau dasar teori dan juga mengenai studi lokasi pengamatan dan juga data dan apa yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Untuk yang bab ketiganya, yaitu hasil dan pembahasan, akan berisikan tentang hasil dari pengolahan dan pengamatan yang didapatkan dari penelitian ini, beserta pembahasannya. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab 4 ini, akan berisikan tentang kesimpulan dari penelitian ini, dan juga saran guna membangun penelitian ini ke depannya menjadi lebih baik lagi, atau lebih sempurna lagi, atau mungkin bisa disempurnakan ke depannya. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan yaitu ini. Yang pertama yaitu Gumilar I, Abidin AZ, Hutasoid, LM, Hakim DM, Sarsito DA Andreas, dan Sidik T, yaitu studi pemantauan penurunan muka tanah di Cekungan Bandung dengan metode survei GPS dan INSAR. Penurunan muka tanah merupakan fenomena yang sering terjadi di kota-kota Indonesia, Journal of Geospatial. Lalu Manikin PMG dan Prabowo IA tahun 2021 tentang identifikasi fluktuasi muka air laut dengan menggunakan pendekatan penginderaan jauh daerah Tegal, Jawa Tengah. Yang ketiga, Ulmate, analisis deformasi kota Surabaya di wilayah sekitar Sesar Kendeng dengan metode PS INSAR, Jurnal Geoscientif. Yang terakhir yaitu Istiqomah, tahun 2020, analisis penurunan muka tanah kota Semarang, metode survei GNSS tahun 2019, Jurnal Geodesi Undip 4 April. Oke, yang selanjutnya yaitu ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton dan juga kepada ibu dosen yang telah menonton video saya sampai selesai. Harapan dan tujuan saya dari penelitian ini adalah guna menanggulangi atau menghentikan terjadinya penggalian sumur bor yang ada di Kota Padang, dan juga manfaat dari ini pun semoga masyarakat-masyarakat yang ada di Padang dan instansi yang terkait yang ada di Kota Padang bisa menghentikan penggalian sumur bor. Sekian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.